Baik, selamat sore Ibu Josefita. Selamat sore, Ibu Afni. Ya, oke. Ibu Josefita, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik, Ibu. Ya, em, tetapi yang saya lihat hari ini agak sedikit tidak ceria ya, Ibu Josefita. Apakah ada eh, masalah? Karena tidak seperti biasanya yang saya lihat. Iya, betul Ibu Afni. Hari ini saya agak sedikit cemas. Saya bingung dan khawatir, Bu. Apa saya bisa bercerita sedikit dengan Bu Afni? Bagaimana Ibu jika dipercayakan? Ya, saya ada persoalan Ibu Afni. Kecemasan saya yaitu karena di sekolah saya, Bu, ada peralihan ujian akhir semester dari yang tadinya itu anak-anak mereka mengerjakan soal objektif atau uraian berstruktur. Jadi kita kasih Hmm. soal, anak-anaknya mengerjakan soal tersebut. Tetapi sekarang di sekolah kami ini baru ada keputusannya kurang lebih baru 2 minggu. Kami tidak menggunakan pola seperti itu, tetapi kami menggunakan pola lain, dengan cara anak-anak kita memberikan, mereka meminta mereka untuk membuat laporan dan di setiap mata pelajaran itu anak-anak membuat laporan berdasarkan, dengan materi pembelajaran yang kita sudah berikan dalam semester ganjil ini. Laporannya dalam bentuk tertulis. Nah, laporan ini juga harus berdasarkan sistematika pembuatan laporan. Kemudian, setelah anak membuat laporan, nanti anak harus membuatnya di dalam materi presentasi, misalnya Canva atau PowerPoint. Nah, yang menjadi kendala, saya sudah bentuk kelompok anak-anak nih untuk karena tugas akhir ujian akhir ini dalam bentuk kelompok supaya bisa meringankan anak-anak. Nah, saya sudah bagi kelompok, tetapi ada beberapa kelompok Bu itu Arlen yang sudah bisa? tidak memiliki laptop. Kemudian ada juga beberapa kelompok yang susah untuk mengoperasikan materinya untuk dibuat presentasi di Canva atau di PowerPoint. Makanya saya agak cemas nih Ibu. Jangan sampai saya takutnya jangan sampai pada waktu hari ujian nanti mereka belum mempersiapkan diri dengan baik. Nanti presentasinya bagaimana? Sedangkan semuanya itu ada dalam rubrik untuk penilaian. Itu Ibu, makanya ya saya sedikit khawatir sore hari ini Ibu Afni. Oh, begitu, Bu. Iya. Oke, Bu. Apakah Ibu sudah pernah memberikan stimulus sebelumnya kepada murid-murid yang Ibu tuju? Begini Bu, sudah waktu kan informasinya pada 2 minggu lalu. Setelah itu, ketika saya ngajar di setiap kelas itu, saya sudah menyampaikan kepada anak murid saya tentang apa yang akan dibuat pada saat ujian akhir semester. Jadi berbagai cara saya sudah buat, saya sampaikan kepada anak, lalu saya mengarahkan anak. Tetapi masih ada juga terganjal dalam hati kecil saya bahwa ada beberapa kelompok itu yang nantinya agak kesulitan begitu, Ibu. Oh, berarti iya ya, saya pahami, Bu. Karena sebagai guru kan tentunya kita semua memiliki tujuan ya, di mana tujuannya Iya, Ibu biar semuanya dapat menjawab siap. soal-soal yang kita berikan dalam ujian nanti dengan Iya, baik. iya betul. Eh, Menurut Ibu, apakah eh, tujuan yang Ibu maksudkan tadi, kira-kira menurut Ibu ya, perkiraan keberhasilannya itu berapa persen kalau menurut Ibu? Untuk sampai dengan saat ini, ya memang ada beberapa kelompok yang saya sudah cek bagaimana cara kerjanya, tapi hanya ada beberapa kelompok ini yang saya merasa khawatir. Jadi ya kemungkinan presentasinya untuk berhasil itu kurang lebih 85%, Ibu. Oh, baik. Em, Baik Ibu,
apakah Ibu memiliki kesempatan atau peluang apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuannya Ibu saat ini? Baik, peluang yang sudah, saya buat atau kesempatan yang sudah saya buat yaitu pada saat jam pelajaran kemarin-kemarin itu, ketika di kelas, saya sudah membimbing anak. Sebelumnya saya sudah membuat rubrik penilaiannya, ada kisi-kisinya, kartu soal, beserta juga dengan petunjuk pengerjaannya. Dan saya juga, memberikan, bukan bantuan, tapi memang harus dibantu sih, namanya anak-anak SMP. Saya membuatkan alur sistematika pembuatan laporannya, alur-alurnya mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka atau lampiran halaman terakhir itu saya sudah buat itu. Lalu saya sudah sampaikan juga kepada anak-anak di kelas, nanti ketika saat kamu membuat laporannya, polanya seperti ini. Tetapi memang anak paham dengan sistemnya. Hanya sekarang mereka agak bingung tuh, untuk memasukkan hasil laporan itu ke dalam file untuk presentasinya nanti itu di PowerPoint atau di Canva itu, Ibu, rencananya saya, mereka harus presentasikan di Canva atau PowerPoint, Bu Afi. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Bu. Apa saja kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai rencananya Ibu? Eee kekuatannya yaitu pertama yang pasti saya sudah paham tentang, bagaimana saya harus memberikan kepada anak, maksudnya saya harus kasih lebih dulu mencerahkan anak. Dan yang kedua, di sekolah kami itu ada tersedia Chromebook. Nah, di situ, saya, pinjam Chromebook itu dan saya mulai membimbing setiap kelompok itu ketika saat jam pelajaran saya. Nah, pada saat itulah, saya mulai pelan-pelan membimbing, murid-murid saya dalam kelompok itu untuk bagaimana kalau mereka sudah selesai membuat laporannya lalu dimasukkan ke dalam, Canva, kalau yang suka Canva atau sama sekali yang tidak suka ya pakai PowerPoint biasa juga baik. Selain itu, saya juga meminta anak-anak untuk ya menggunakan HP dan saya mengajarkannya itu, cara membuat file presentasinya, pakai Canva tapi lewat HP. Jadi saya rasa ini adalah saya punya kekuatan, Ibu, karena saya juga, sedikit paham dengan aplikasi ini, jadi saya bisa bantu anak untuk menyelesaikannya. Begitu, Ibu Afni. Hmm, luar biasa, Bu. Tapi menurut Ibu, apa saja hambatan yang mungkin ya, yang Ya, dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi? hambatannya, tadi itu, ada beberapa kelompok yang sama sekali tidak punya laptop. Lalu memang ada HP, ya itu hambatannya mereka ada yang tidak punya laptop. Kemudian hambatan lain, eee, ini dalam ujian kali ini, laporannya itu harus dibuat di 7 mata pelajaran. Karena mata pelajaran heeh, yang, paket B itu misalnya PJOK, seni budaya, itu sudah dipraktekkan jadi tidak masalah. Tapi mata pelajaran lain ini mereka harus membuat laporan. Nah, ini yang hambatannya, saya takutnya, anak-anak akhirnya jadi, bukan bingung, tetapi mereka tidak memprioritaskan apa yang harus didahulukan, seperti itu, Ibu Afni. Oke, Ibu. Baik, Iya. jika menurut Ibu Josefita, hambatan-hambatan yang tadi itu dapat menghalangi beberapa tujuannya Ibu, apakah Ibu Josefita sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan gitu? Solusinya mungkin saya harus, lebih proaktif ya Bu Afnia mungkin ya, lebih proaktif untuk, selalu mengecek bagaimana kesiapan anak-anak untuk menyusun semuanya itu, lalu, solusi yang lain di dalam grup WA saya selalu terus mengingatkan dan, selalu bertanya kepada anak-anak saya, "Kalau kamu ada hambatan atau ada kamu yang tidak mengerti di mana, silakan chat ibu atau telepon ibu, mau sampai jam berapapun ibu pasti akan angkat telepon kalian ataupun membalas chatnya kalian." Jadi itu solusi dan solusi lain juga saya menyampaikan ini kepada
wali kelas mereka supaya untuk ikut ambil bagian dalam mengontrol kesiapan mereka, Ibu Afni. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Tapi jika solusi yang sudah Ibu tawarkan, yang sudah Ibu rencanakan tadi, Ya, eh, nanti pada akhirnya tidak dapat membantu penyelesaian dari hambatan atau masalah Ibu, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? solusi lainnya saya akan terus ya solusi lain. Saya akan berupaya terus Bu Afni supaya anak-anak memang betul-betul harus siap untuk membuat materi ini ke dalam Canva. Ya berarti saya harus lebih forsir lagi untuk mendampingi anak-anak supaya mereka betul-betul siap ketika nanti hari H ujian itu terjadi, Bu Afni. Luar biasa ya Ibu ya. Berarti apa rencana utama Ibu dalam mencapai tujuannya Ibu? Rencana saya akan membimbing mereka lagi dengan cara uh, ya mereka bawa HP ke sekolah lalu ada Chromebook itu saya langsung praktek sudah dengan mereka. Ini nih cara buat Canva ini mulai buka ini atau PowerPoint-nya apa-apa yang dikasih masuk ya ini dikasih masuk di dalam aplikasi itu supaya nantinya presentasinya tuh mudah atau gampang. Itu rencana saya Ibu, jadi saya langsung tunjuk mereka, bantu mereka untuk buat mungkin hanya satu dua slide Kak, satu dua slide Kak, nanti setelah itu baru mereka lanjut begitu, Afni. Oke, Ibu, luar biasa. Apakah ada skala prioritas dalam mencapai tujuannya Ibu? Tentunya ada Ibu Afni skala prioritasnya. Saya memprioritaskan bahwa ya namanya ini kan ujian akhir yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan oleh murid-murid saya supaya karena ini juga dibilang harus ada nilai untuk nantinya diolah nilainya dapat untuk nilai rapor. Jadi skala prioritasnya saya ya mereka harus betul-betul menyelesaikan ini dalam durasi waktu kurang lebih 2 minggu ke depan ini uh, dan bagaimana supaya saya harus membuat mereka anak-anak saya itu paham tentang aplikasi tersebut sehingga mereka mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain, laporan-laporan yang lain yang sama harus presentasi juga Ibu Afni. Baik Ibu. Lalu apa strategi yang akan Ibu gunakan dalam mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan? Strateginya uh, yang pertama pastinya pada saat jam pembelajaran saya akan membimbing anak-anak tersebut. Lalu yang kedua, walaupun bukan pada saat jam pelajaran, misalnya ketika kami bertemu kah, atau saya pergi cek di kelasnya mereka, itu akan selalu saya cek kesiapan mereka sudah sampai di mana, sudah sampai sejauh mana mereka membuat laporannya, mereka membuat materi presentasinya. Lalu yang berikut strategi yang lain, saya akan terus menghimbau anak-anak saya lewat grup karena kebetulan kami punya grup Ibu Afni, grup sendiri. Jadi di situ saya akan terus memberikan informasi atau menanyakan kesiapan anak-anak tentang apa yang akan mereka buat itu. Begitu Bu. Wah, luar biasa ya komitmennya Ibu. Lalu menurut Ibu siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen itu? Untuk menjaga komitmen ini, uh, yang pastinya anak murid saya inilah yang membuat saya terus bertahan untuk menjaganya. Karena ini satu tantangan. Saya bilang kepada anak-anak saya bahwa ujian kali ini berbeda. Dan ini adalah tantangan untuk kalian supaya mengukur kesiapan kalian itu sudah sampai mana. Apalagi zaman sekarang kan Bu Afni, zaman modern IT, anak-anak ditantang untuk harus terus berlomba-lomba tahu tentang segala barang yang ada pada IT teknologi saat ini. Nah, daripada mereka menggunakan HP itu hanya untuk bermain, main game, sosmed yang tidak jelas, lebih baik belajar tentang hal-hal baru yang mungkin baru mereka ketahui saat ini. Jadi yang membuat saya bertanya anak-anak murid saya itu.
Luar biasa ya. Berarti Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya. Kira-kira Ya, Bu luar biasa Afni. ya. Lalu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses diskusi ini gimana, Bu? Ya, tindak lanjutnya yang pasti yang pertama saya sudah merasa lega, Bu, bisa men-sharing-kan pengalaman saya, dan setelah itu yang saya sudah sampaikan tadi, rencana tadi akan saya betul-betul mantapkan itu bersama dengan anak murid saya, Ibu, supaya nantinya waktu ujian tidak ada kendala, Ibu. Ya, baik Ibu, selamat Ya, Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Sukses selalu untuk kedepannya. oke, terima kasih banyak Ibu Afni. Iya Ibu, terima Ya, kasih juga. iya. Selamat sore. Selamat sore Ibu Afni.